Review kinerja tahunan program penanganan kasus stunting Kabupaten Lampung Timur yang terlaksana mulai tanggal 3 hingga 6 Desember 2024 beberapa hari kemarin ini adalah dalam rangka evaluasi dan koordinasi kepada seluruh jajaran dinas terkait serta tim pendamping dari masyarakat guna menurunkan angka stunting di wilayah kabupaten setempat. Dalam kesempatan tersebut, Azwar Hadi selaku Ketua Tim Penurunan dan Pencegahan Stunting secara resmi membuka acara review, evaluasi, monitoring kinerja para kader selama tahun 2024 bertempat di Aula Kantor Camat Sukadana. Agenda tahunan pemerintah daerah Lampung Timur ini terbagi pada 7 wilayah kecamatan, di antaranya Kecamatan Sukadana, Wai Jepara, Sekampung, Batanghari, Gunung Pelindung, Sekampung Udik, dan Kecamatan Batanghari Nuban. Hadir dalam kesempatan tersebut, PLT Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau P3P2KB Kabupaten. Forkopimcam, Kepala Desa, Ketua TPPS, Technical Assistant, Satgas Percepatan Penurunan Stunting se-Kabupaten Lampung Timur. Pelaksanaan kegiatan ini sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam pelaksanaan percepatan pencegahan dan penurunan stunting yang merupakan program nasional pemerintah pusat melalui leading sektor Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional atau Bappenas RI. Atas dasar tersebut, Pemkab Lampung Timur telah melaksanakan 8 aksi konvergensi percepatan pencegahan dan penurunan stunting yang terintegrasi sesuai dengan petunjuk teknis dan pedoman pelaksanaan dalam intervensi untuk penurunan stunting pada seluruh wilayah pemerintah daerah kabupaten setempat. Kegiatan 8 aksi konvergensi, monitoring, dan evaluasi kinerja pelaksanaan penurunan stunting ini bertujuan untuk memperoleh informasi terkait kemajuan yang telah dirancanakan serta laporan hasil setelah upaya tindakan dari satuan kerja, tim, dan kader pada tahun 2024. Mengidentifikasi berbagai keluhan dan permasalahan yang dihadapi tim kerja guna mencari solusi dalam kegiatan evaluasi dan monitoring. Selain itu juga acara ini guna menentukan perencanaan program ke depan dan penganggaran kegiatan yang menjadi prioritas. Selain itu juga untuk penetapan lokasi fokus desain serta upaya perbaikan penyampaian layanan pada tahun-tahun berikutnya. Ketua Tim Penanganan Stunting Kabupaten Lampung Timur Azwar Hadi yang merangkap sebagai Wakil Bupati pada kegiatan monitoring evaluasi program stunting meminta TPPS Kecamatan dan lokasi khusus untuk meningkatkan kinerja demi mendukung program pemerintah sesuai kewenangan masing-masing. Hal itu disampaikan Azwar Hadi dengan harapan tim satuan kerja kader bisa bekerja sama dengan baik dalam percepatan pencegahan penurunan stunting di segenap wilayah Kabupaten Lampung Timur. Monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan penurunan stunting. Salawat dan salam teriring kita sampaikan kepada panutan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapat syafaat beliau di akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, aksi 8 adalah monitoring dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pencegahan penurunan stunting selama tahun 2024. Peraturan BKKBN nomor 12 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting, Rencana Kerja Anggaran Dinas P3P2KB, dan Rencana Kerja PPPS Kabupaten Lampung Timur. Kegiatan dilaksanakan dengan melakukan monitoring dan evaluasi langsung
ke Kecamatan Lokus Stunting. Kegiatan hari ini dihadiri oleh TPPS Kabupaten Lampung Timur dan Teknikal Asisten Satgas Stunting Kabupaten Lampung Timur, dan sebagai fasilitator adalah camat, kepala puskes, dan PKB, serta peserta kepala desa Putra Adi 1, ketua dan sekretaris TPPS, bidang desa, Babinsa, Babinsa Mas, kemudian perwakilan tim pendamping keluarga desa Lokus Stunting. Pelaksanaan stunting dalam keadaan sehat walafiat. Salam kita selalu mari senantiasa menunjukkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan kapannya yaumil akhir. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, sebagai komitmen pemerintah daerah pelaksanaan pencapaian pencegahan penurunan stunting, maka pemerintah Kabupaten Lampung Timur melaksanakan 8 aksi konvergensi percepatan pencegahan dan penurunan stunting terintegritas sesuai dengan petunjuk teknis pedoman pelaksanaan intervensi penurunan stunting kabupaten yang dikeluarkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Pada hari ini kita melaksanakan kegiatan aksi 8 monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan stunting. Kegiatan ini bertujuan satu, untuk memperoleh informasi capaian kinerja program stunting tahun 2024. Dua, memperoleh informasi kemajuan pelaksanaan kegiatan stunting yang telah direncanakan dan yang telah dilakukan. Tiga, mengidentifikasi mengatasi permasalahan sebagai solusi untuk menentukan perencanaan dan penyelenggaraan program kegiatan prioritas, tetapkan fokus serta desain dan upaya perbaikan. Dalam rangka acara monitoring ya, 8 aksi untuk kecepatan penanganan stunting di Kecamatan Sukadana dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam marilah senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi Agung kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang syafaatnya akan kita nantikan di yaumul akhir kelak. Amin. Izin Pak Wakil Bupati, pelaksanaan artinya monitoring konvergensi untuk penanganan stunting ini yang pertama mempunyai dasar hukum, yaitu Perpres nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Kemudian yang kedua, peraturan BKKBN nomor 12 tahun 2021 tentang RAN Pasti 2021-2024 agar artinya kasus stunting di Lokus Stunting kita ini akan tertangani. Namun saya berterima kasih kepada seluruh elemen ya, baik dari ketua TPPS desa, UKADES, dan semua kita dari bidang desa, ahli gizi, dari koordinator PLKP, UKP, kecamatan, melalui Satgas artinya TPK ya, tim pendamping keluarganya, artinya memang kita memberikan edukasi kepada seluruh keluarga dan seluruh masyarakat kita. Kepala Bidang Pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Lampung Timur, Luciani, menyampaikan, jika pemberian dan pembagian makanan bergizi untuk penderita stunting telah sesuai dengan rekomendasi dari dokter spesialis anak RSUD dan Kementerian Kesehatan RI. Untuk itu, Lucy yang berharap angka stunting makin hari makin membaik dalam hal penurunannya. 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Yang kedua, peraturan BKKBN nomor 12 tahun 2021 tentang rencana aksi nasional percepatan penurunan angka stunting, rencana kerja anggaran dinas P3AP 2KB dan rencana kerja PPS Kabupaten Lampung Timur. Kegiatan dilaksanakan dengan melakukan monitoring dan evaluasi langsung ke Kecamatan Lokus Stunting. Kegiatan hari ini dihadiri oleh TPPS Kabupaten Lampung Timur dan Teknikal Asisten Satgas Stunting Kabupaten Lampung Timur, dan sebagai fasilitator adalah camat, kepala puskes, dan PKB, serta peserta kepala desa Putra Adi 1, ketua dan sekretaris TPPS, bidang desa, Babinsa, Babinsa Mas, kemudian perwakilan
Balita dengan penyakit penyerta, yang satu flek paru, kemudian yang 2 orang ada retardasi mental. Yang ketiga, kurangnya pemahaman masyarakat tentang stunting dan dampak dari stunting sebanyak 16 orang. Kemudian pemberian MPASI yang kurang tepat dari 16 balita yang mendapatkan PMP dari desa berupa bahan makanan mentah seperti udang, telur, ikan, susu, kacang hijau, dan lain-lain, tetapi belum dikonsultasikan kepada ahli gizinya tentang angka kecukupan gizi tersebut. Kemudian pola asuhnya yang masih mempercayai mitos tentang makanan yang tidak boleh dikonsumsi oleh balita, seperti makan makanan yang amis, seperti telur, ikan, seafood, itu, dan mengutamakan PMP pabrikan yang belum ditentukan sesuai AKG-nya. Kemudian juga terdapat 13 balita stunting yang tidak memiliki jaminan kesehatan dan adanya 14 kakak warga yang merokok. Meningkatnya menjadi 4 kasus itu karena balita baru, Pak. Yang stunting balita baru, bukan balita lama yang stunting terus-menerus, itu enggak. Jadi balita baru masuk lagi stunting baru. Itu kemungkinan kebanyakan rata-rata kurangnya pengetahuan, Pak, tentang pemberian makan bagi anak. PMBA-nya kurang tepat. Seperti hanya makan karbohidratnya seperti nasi saja gitu. Jadi tidak bergizi seimbang. Proteinnya rata-rata anak-anak ada banyak yang kurang suka gitu, Pak. Sesuai seperti yang disampaikan oleh Bu Lucy tadi, TPK itu sangat berperan penting dalam upaya ekonomi tinggi, Pak. Jadi dari tadi disampaikan Bu Lucy dari PPKA sudah memberikan sarananya, kemudian dari kesehatan sudah ada memberikan tablet tambah darah dan intervensi yang lain, ada juga susu, kemudian tablet tambah darah, vitamin dan yang lainnya sudah diberikan, tetapi perlu pemantauannya, Pak. Jadi TPK ini berperan untuk memantau apakah tablet tambah darah yang diberikan itu diminum, apakah susu yang diberikan itu diminum sesuai aturannya, dan lainnya perlu dipendampingi untuk TPK yang berperan. Jadi tadi juga disampaikan oleh PLKB Kecamatan Sukadana, di Sukadana ada 60 tim dari TPK yang luar biasa ya untuk bisa membantu percepatan penurunan stunting. Tetapi tadi menjadi masalah yang disampaikan oleh Pak Camat adalah TPK-nya belum maksimal. Jadi mungkin nanti bisa diskusikan apa kira-kira yang upaya yang akan ditempuh oleh Kecamatan Sukadana agar tim TPK itu bisa lebih maksimal lagi dalam melaksanakan tugasnya. Kecamatan, ada 10 kecamatan yang mengevaluasi pelaksanaan stunting di desa alhamdulillah di desa Sukadana ini sudah ada 1 desa yang mengevaluasi stunting. Saya sudah kabarkan, saya berikan masukan, memberikan kepada mereka supaya menangani terus. Evaluasi untuk tahun 2024 nanti, 2024 di akhir tahun, apakah dari mudah-mudahan perbaikan. Saya rasa dari status-status yang ada saya rasa cukup, karena perubahan kita depresi, ya masih ada perbaikan. Sana sini masih ada perbaikan. Semua dinas ini yang terkait itu saya perintahkan untuk pertama berkaitan dinas kesehatan, PMB itu. Kalau masalah PKK, kurang anggaran PKK kurang itu urusan dewan. Susun lagi evaluasi nanti kita bisa. Yang di sini bukan ranahnya. Saya misalnya 5-4 tahun ini jadi ketua santri, dia berusaha untuk meningkat dari target pusat itu berapa? 80%. Kita udah 14,2 itu. Banyak upaya ini kita upayakan mulai yang secara langsung yang secara langsung kita programkan tahun ini. Kita ada bantuan susu protein tinggi, ini ada dari dinas kesehatan, kemudian ada juga dari dinas KB. Jadi sudah kita berikan kemarin untuk 1 anak kita berikan 24 menit selama 3 bulan.
kita selesaikan dulu. Misalkan ketika screening dia ada TB-nya dulu harus kita selesaikan, sembuhkan, baru dia perbaikan begitu. Kemudian peran multisektor luar biasa kita butuhkan karena ini PR besar kita ya. Kalau ini kita tidak tangani, berarti kerugian besar kita dari sisi anak bangsa kita yang berapa yang akan mengalami penurunan. Karena memang selama ini tadi sampai kaitan dengan dana saya, PMT sudah ada di dana desa. Hanya karena sifatnya dia promosi, artinya promosi itu dikasihnya ke bulan sekali. Dia partner lah ya. Iya, kalau yang namanya promosi itu bulan sekali kan dia tidak akan berdampak. Karena dia sudah starting sebulan sekali dikasihnya, dia nggak berdampak. Makanya kita minta kalau bisa diberikan secara rutin. Terutama kaitan dengan tadi saya sampaikan kaitan dengan yang vitamin suplemen khususnya ini karena ini terkait dengan serapan zat gizinya atau dengan standar gizi ya, standar gizinya bisa tercapai gitu. Karena kalau itu tidak tercapai ya walau alam karena memang PR kita ini adalah kaitan dengan gizi. Baiknya demikian ya. Kaitan juga dengan pola asuh. 200 juta itu hanya dapat susu 1.724 susu yang isi satu kotaknya itu hanya 400 gram. Ini kami berikan sesuai dengan rekomendasi spesialis anak yang kami laksanakan dokter Anto dari RSUD, kemudian kami juga ada dari Kemenkes yang sudah kami kerjasama dengan Dinas Kesehatan bahwa emang susu itu bagus karena isi proteinnya 10%. Terus harapannya ke depan seperti apa sih? Harapannya ke depan sih semoga stunting turun gitu dari yang kemarin kami 14,02 kalau bisa di bawah tersebut. Oke, ini pembinaan juga ya? Apa? Pembinaan rutin. Nah, kemarin pembinaan sekalian bagi susu bulan kemarin. Artinya khusus gizi. Gizi. Wow, ya. Gizi ya kan kami kerjasama. Kalau di puskesmas kami kan tergantung lokusnya. Orang puskesmasnya kami undang itu dokternya, kapusnya, dokter ahli gizinya, bidan koordinasi, bidan desanya itu kami ajak. Ya, evaluasi juga itu. Melaksanakan monitoring terkait progres dari penanganan 8 aksi terkait penurunan stunting. Ini sudah kita lakukan secara bersama-sama, intervensi baik dari tim tenaga kesehatan maupun seluruh perangkat kami Pondok Pincam bersama perangkat desa telah lakukan, artinya memberikan edukasi kepada masyarakat terkait instrumen yang menyebabkan daripada stunting. Kami sudah berikan artinya pemahaman, kemudian memberikan makanan tambahan melalui anggaran dana desa, kemudian dari dinas kabupaten, dari PPKB juga memberikan bantuan permakanan untuk formula susu yang mempunyai protein tinggi. Saya mempunyai keyakinan dengan kita bersama-sama melakukan penanganan kompetensi ini, mudah-mudahan stunting ini di Kecamatan Sukadana ini mudah-mudahan turun karena 2022 pernah Kecamatan Sukadana ini menjadi lokus stunting, kemudian kita tangani bersama. 2023 kita terlepas dari lokus stunting, kemudian 2024 ini kita menjadi lokus stunting lagi. Jadi ini menjadi pengalaman berharga kami untuk artinya kerja keras betul menangani stunting ini dalam serius lagi. Mudah-mudahan seluruh elemen masyarakat, baik mungkin keluarga penerima manfaat juga yang kita temukan kasus stunting itu mempunyai kesadaran, artinya ini tanggung jawab kita bersama selaku orang tua dan sebagainya untuk bisa memperhatikan pertumbuhan anak-anak kita ini. Nah, selain daripada memang instrumen pemerintah yang memang mendorong untuk menjadi program nasional ya untuk penanganan stunting, mungkin itu Bang. Setelah usai pelaksanaan rapat evaluasi dan monitoring 8 aksi konvergensi percepatan pencegahan dan penurunan stunting tahun 2024 di Kecamatan Sukadana, kegiatan serupa yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati ini juga terlaksana di Aula Pertemuan Kantor Kecamatan Wai Jepara. Kemudian, kegiatan monitoring terus dilanjutkan pada 5 wilayah kecamatan guna mengevaluasi program kerja tim, satuan, dan kader penanganan penurunan stunting di Kabupaten Lampung Timur.
pelaksanaan kegiatan program stunting yang telah direncanakan dan yang telah dilakukan. 3. Mengidentifikasi, mengatasi permasalahan sebagai solusi untuk menentukan perencanaan, penganggaran, program, kegiatan prioritas dan fokus, lokasi fokus, serta desain upaya perbaikan penyampaian layanan pada tahun berikutnya. Pada hari ini kita melaksanakan kegiatan aksi 8 memperluas kinerja pelaksanaan stunting. Harapan kegiatan ini bertujuan untuk 1. Untuk memperoleh informasi capaian kinerja program stunting tahun 2024, untuk memperoleh informasi kemajuan pelaksanaan kegiatan stunting yang telah direncanakan dan yang telah dilakukan. 3. Mengidentifikasi, mengatasi permasalahan sebagai solusi untuk menentukan perencanaan, penganggaran, program, kegiatan prioritas dan fokus, lokasi fokus, serta desain upaya perbaikan penyampaian layanan pada umum. Dan untuk fokus stunting di Kecamatan Kecamatan yaitu di Desa Braja Asri itu terdapat sebanyak 7 orang atau 7 anak yang mengalami stunting, dan ini merupakan data yang tertinggi untuk di semua desa di Kecamatan Kecamatan. Upaya-upaya yang sudah kami lakukan bahwa kami bersama-sama dengan Bapak Kecamatan dan seluruh dinas instansi kecamatan alhamdulillah sudah melakukan upaya-upaya untuk penanganan percepatan penanggulangan stunting ini, dengan kami sudah melakukan koordinasi baik dengan dinas instansi terkait, kemudian forum koordinasi dengan kecamatan, dan kita sudah melaksanakan forum lintas sektor di puskesmas, dan sudah melakukan kunjungan ke desa Braja Asri selaku stunting, dan alhamdulillah kita sudah juga memberikan makanan.
hari ini kita mendapatkan kunjungan pembinaan dari tim penanggulangan stunting dari kabupaten yang dipimpin oleh Pak Wakil Bupati tadi. Alhamdulillah untuk Kecamatan Wejepara ini dari 16 desa itu ada 85 anak-anak yang stunting. Nah, untuk lokus stunting di Kecamatan Wejepara ini sendiri itu ada di Desa Braja Asri. Karena di Braja Asri ini ada 7 kasus stunting. Nah, inilah yang terus kami di kecamatan melalui Forkopimjam kami berkoordinasi untuk terus melakukan upaya-upaya untuk penurunan stunting. Nah, kami mendorong supaya posyandu yang ada di kecamatan ini diaktifkan. Nah, kemudian yang kedua, nah ini yang kami memang masih ada kendala dengan nanti disampaikan oleh Puskesmas bahwa ada integrasi layanan primer sampai ke pos kesehatan desa. Nah, ini tentu akan menambah kader. Dari pos itu ada 5 kader, kemudian ada kader pendataan remaja yang juga 5 kader juga, berarti 10 kader. Tadi saya sampaikan usulan dari kami kecamatan, dari desa melalui Pak Wakil tadi, ya untuk ada kebijakan anggaran gitu, untuk di desa bisa menganggarkan untuk kader itu, sehingga penanganan stunting ini insya Allah dengan kader-kader yang mencukupi, insya Allah bisa kita atasi seperti itu. Ya, harapannya tentu kami ingin penanggulangan stunting di Kecamatan Wejepara terus turun, jangan sampai kita naik Pak Kapolsek. Nah, ini kita upayakan turun, dan kami usulkan tadi supaya ada kebijakan anggaran lah untuk di desa, supaya ada anggaran yang untuk para kader tadi. Dari Lampung Timur, Tim Liputan melaporkan.